Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Ramadan sudah di penghujung jalan nih. Tapi tunggu dulu. Jangan-jangan ada satu hal krusial yang kelupaan. Sesuatu yang jadi kunci diterima atau tidaknya puasa kita sebulan penuh. Yup, kita bakal bahas tuntas soal zakat fitrah, sang penyempurna ibadah. Kedengerannya agak aneh ya, masa sih udah sebulan penuh kita puasa, nahan lapar dan haus, amalannya masih menggantung? Kok bisa gitu? Nah, jawabannya itu ada di satu amalan penutup yang, ini penting banget. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Jadi, zakat fitrah itu bukan sekedar tambahan atau kewajiban sampingan loh. Justru, ini adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan, yang benar-benar menyempurnakan dan ibaratnya mengangkat seluruh ibadah puasa kita. Nah, ini nih dasarnya. Ada sebuah hadis yang luar biasa banget. Di situ disebutkan, Syahrul Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ard, wa la yurfa'u illallah illa bizakatil fitri. Artinya apa? Pahala puasa Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi, dan nggak akan diangkat ke hadapan Allah kecuali dengan zakat fitrah. Coba deh bayangin sejenak. Jadi apa artinya ini buat kita? Artinya semua usaha kita sebulan penuh, capeknya, laparnya, sabarnya, itu semua pahalanya baru akan lolos dan diterima secara utuh setelah kita bayar zakat fitrah. Ini tuh kayak kunci terakhir, kunci pamungkas yang membuka gerbang pahala puasa kita. Terus zakat fitrah itu sebenarnya apa sih? Yuk kita coba pahami maknanya biar makin mantap. Gampangnya gini, zakat fitrah itu kayak pembersih atau penyempurna buat puasa kita. Fungsinya ada dua nih. Satu, buat ngebersihin puasa kita dari hal-hal yang mungkin ngotorin, kayak ngomong yang nggak penting atau perbuatan sia-sia. Dua, buat nambal, kalau ada bolong-bolong atau kekurangan di ibadah puasa kita, biar jadi sempurna lagi. Nah, ini penting banget, jangan sampai ketuker sama zakat mal ya. Beda banget loh. Kalau zakat fitrah itu dikenakan ke setiap jiwa atau individu. Jumlahnya sama rata buat semua orang dan bayarnya ya pas di bulan Ramadan ini. Kalau zakat mal itu zakat atas harta. Bayarnya kalau harta kita udah mencapai nisab dan tersimpan selama setahun atau haul. Jadi jelas ya bedanya. Fakta menarik nih, ternyata zakat fitrah ini diwajibkan di tahun yang sama persis sama kewajiban puasa Ramadan loh, yaitu di tahun kedua Hijriyah. Ini nunjukin kalau keduanya itu emang satu paket, nggak bisa dipisahin dari awal. Oke, sekarang pertanyaannya, perintah ini datangnya dari mana sih? Apa dasarnya sampai jadi wajib begini? Yuk kita lihat langsung dari sumber utamanya. Jawabannya singkat. Perintah ini datang langsung dari lisan Rasulullah SAW sendiri. Jadi ini bukan tafsiran ulama ya, tapi perintah langsung yang ada di dalam hadis-hadis sahih. Ini dia dalil utamanya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin au sa'an min syairin." Artinya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Dengerin deh kata-katanya, faradha, artinya mewajibkan. Jelas banget, nggak ada ruang buat tawar-menawar. Nah, dari hadis tadi aja kita langsung dapat 3 jawaban penting. Pertama, siapa yang wajib bayar? Jawabannya, setiap muslim. Mau dia merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa. Kedua, bayarnya apa? 1 kali sabmat hormasyah, makanan pokok. Ketiga, kapan terakhir bayarnya? Sebelum orang-orang berangkat sholat Idul Fitri. Simple dan jelas banget kan? Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita masuk bagian gimananya. Ini dia panduan praktis buat bayar zakat fitrah. Syarat wajibnya tuh cuma 3 dan gampang banget. Pertama, pastinya beragama Islam. Kedua, kita masih diberi kehidupan pas bulan Ramadan tiba. Dan ketiga, ini yang nunjukin indahnya aturan ini, kita cuma wajib bayar kalau punya kelebihan makanan pokok buat malam dan hari Idul Fitri. Jadi nggak akan ada ceritanya zakat fitrah ini memberatkan. Masya Allah ya. Terus 1 kali sahnya itu seberapa banyak sih? Nah, para ulama udah ngitungin buat kita. Kalau dikonversi ke makanan pokok kita di sini, yaitu beras, itu kira-kira setara dengan 2,8 kilogram. Biar lebih aman dan gampang ingatnya, biasanya digenapkan jadi 3 kg atau 3,5 liter. Gampang kan? Cara bayarnya juga fleksibel kok.
Paling utama ya pakai makanan pokok, misalnya beras. Tapi ada juga pendapat ulama yang membolehkan pakai uang tunai. Yang paling krusial, jangan lupa niatnya pas bayar ya, untuk diri sendiri dan semua tanggungan kita. Mau disalurin langsung ke yang butuh? Boleh. Mau lewat amil zakat yang terpercaya? Itu lebih praktis dan terorganisir. Oke, bagian terakhir nih. Yuk kita coba renungkan bareng-bareng hikmah di balik ibadah yang luar biasa ini. Karena ini tuh lebih dari sekedar ngasih beras atau uang loh. Hikmahnya tuh dalam banget, kena ketiga level sekaligus. Buat diri kita sendiri, ini jadi penyucian jiwa. Secara personal, ini jadi pengingat buat selalu bersyukur. Dan yang paling keren, secara sosial, ini jadi jaring pengaman. Biar di hari kemenangan nanti, gak ada satupun saudara kita yang kelaparan. Ini bukti nyata dari persaudaraan dan kemanusiaan. Dan yang bikin makin indah, ada doa yang diajarkan buat diucapkan oleh si penerima zakat. Doanya gini, ajarokallah fima atoita, wa baraka fima abqaita, wa ja'alahu laka tohuro. Artinya, semoga Allah membalas pahala atas apa yang kamu berikan, memberkati harta yang tersisa, dan menjadikannya pembersih bagimu. Lihat kan, ini bukan cuma transaksi, tapi pertukaran doa dan keberkahan. Jadi sebagai penutup, saya mau ajak teman-teman merenung. Di dunia yang kadang terasa individualistis ini, gimana caranya sebuah amalan yang kelihatannya sederhana, cuma beberapa kilo beras, bisa jadi perekat yang begitu kuat buat komunitas kita, yang memastikan semua orang bisa tersenyum dan merayakan kemenangan bersama-sama? Itulah teman-teman, kekuatan sejati dari zakat fitrah, sang penyempurna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.